Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya mengajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Engkau Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari Tuhan kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami. Kami yang sudah bangun Tuhan, biarlah kami dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, biarlah Tuhan kami lakukan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu hidup. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pasti diberkati, pasti diberikan ketenangan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Kau pimpin kami, tuntun kami di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya bacakan untuk Bapak Saudara semuanya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang pertama. Nah, Bapak Saudara, kita melihat bahwa hari ini gereja tidak buka. Bagaimana tanggapan saudara? Apa yang harus kita lakukan? Gereja tutup mengingat situasi kondisi yang kurang kondusif, ya, akibat daripada COVID yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan supaya tidak beribadah di dalam gereja untuk menjaga kenyamanan. Nah, tetapi bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan kita? Apakah kita yang saat ini gereja tidak buka, lalu kita berdiam diri, kita tidur-tiduran, kita malas-malasan? Tentu tidak. Justru disinilah Bapak Saudara kita diingatkan supaya kita tetap mencintai Tuhan, tetap mencintai firman Tuhan. Walaupun gereja tidak buka, kita boleh beribadah di rumah masing-masing. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita bisa tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Ya. Artinya apapun masalah yang kita hadapi, tetapi kita jangan pernah lupa untuk tetap datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, yang semakin mendekat, kita melihat ada banyak pencobaan-pencobaan. Banyak tanda-tanda yang telah terjadi di muka bumi ini. Gempa bumi, kelaparan, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, penyakit akibat dari virus sudah terjadi di mana-mana. Ini yang menjadi masalah, Saudara. Tentu ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Belum lagi kita lihat sekarang ini muncul banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada banyak orang yang tidak percaya mujizat, yang mengatakan mujizat itu sudah tidak ada. Ya, ini perlu kita perhatikan, Bapak Saudara, bahwa di akhir zaman, sebelum Yesus datang kedua kali menjemput orang yang saleh-salehnya, orang percaya kepada Dia,
Ada banyak pencobaan-pencobaan, tantangan dalam kehidupan setiap kita yang harus kita hadapi. Nah, oleh sebab itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita tetap mencintai firman Tuhan karena firman ini hidup. Firman inilah yang membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita berhasil dalam segala pekerjaan kita. Kita percaya, saudara, kalau kita senantiasa datang kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ketakutan menghadapi situasi pencobaan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Karena Tuhan akan memelihara kehidupan orang yang selalu datang kepada Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya selalu dipelihara Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Mari saudara, kita semakin mencintai Tuhan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah mundur. Ikut Yesus. Justru di saat kita punya masalah, kita semakin kuat, semakin mencintai firman Tuhan. Tetaplah bersyukur, tetaplah sukacita, semangat untuk mencari Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Mari kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus, firman ini mengatakan, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tugas kita sebagai orang yang percaya, firman ini menasihatkan dan mengingatkan supaya kita saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Teman-teman kita, saudara kita yang masih malas-malasan, yang masih ragu-ragu, tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ingatkan mereka, kita nasihati supaya mereka sadar. Sebagai umat yang percaya, kita tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling menjatuhkan. Justru disinilah saatnya kita harus saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lainnya supaya kita tetap kuat. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mari saudara, kalau ada saudara kita yang malas, kita ingatkan, kita tegur dia. Kalau mereka yang sedang sakit, kita doakan supaya sakit penyakitnya di dalam nama Yesus kita percaya. Mujizat pasti terjadi. Dan mujizat itu masih berlaku, saudara. Mari saudara, apapun masalah yang sedang terjadi, pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi, yang kita alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah ciut, jangan pernah mundur, jangan pernah lupa untuk datang kepada Tuhan, merenungkan dan berdoa, berserulah kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan singkat pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati hati saudara. Saya berdoa untuk saudara. Siapapun saudara, apapun masalahmu, baik sakit penyakitmu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pasti sembuhkan. Kita percaya di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pengharapan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Melihat situasi kondisi saat sekarang ini
Ada banyak tantangan, tanda-tanda yang terjadi. Tetapi biarlah kami tetap mencintai firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Setiap kami yang datang kepada Tuhan hari ini, aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap kami, setiap orang yang datang kepada Tuhan merenung dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, apapun yang mereka kerjakan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan buat berhasil, tidak gagal, tidak bangkrut. Aku tolak celaka mara bahaya di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kami, hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.